Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Intelijen dari Widya Robotics. Pada malam kali ini, 20 Januari 2022, senang sekali saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan dari eh, tim yang sudah menciptakan produk inovasi terbaru dari Widya Robotics gitu ya, bekerja sama juga dengan CV Muca Persada. Di sini ada Mas Awar Handito dan juga Bapak Adnuri gitu ya, akan bahas tentang produk My Nitro gitu ya. Teman-teman di sini sudah ada yang bergabung. Terima kasih banyak di malam hari ini. Kalau di Jogja saat ini cuacanya sedang hujan gitu ya, gerimis-gerimis. Semoga di kota teman-teman di sini yang sudah join juga bisa terkendali gitu ya. Kalau misalnya yang bepergian di perjalanan, semoga tetap menjaga keamanannya gitu ya. Oke, di sini saya akan mengundang para pembicara kita ya, yang akan yang akan berdiskusi dengan saya pada malam hari ini. Ada Mas Awar Handito, oke, ada Pak Anuri di sini belum ada ajukan permintaannya. Saya undang dulu Mas Awal ya. Sampaikan dong dari kota mana aja dan cuacanya seperti apa di sana. Oke. Halo Mas Awal. Wih. Halo, Halo, selamat malam. selamat Di malam. sama di Jogja juga ya. Tapi Ya, di Jogja juga. hujan juga nggak seperti di Jalan Palagan ini? Hujan dong. Di Iya. Bantul nih, hujan. Oh iya di Bantul Di bahkan Bantul sempat gua. mati lampu ya. Iya, Dan tadi sempat tapi mati lampu, untung enggak. tapi udah nyala lagi alhamdulillah. Dan ada Kak Dian dari Banyuwangi. Halo Kak Dian, cuacanya di sana bagaimana? Oke, sambil nunggu Pak Adnuri, mungkin saya akan review singkat ya dari alat yang akan kita diskusikan, kita review malam kali ini. Ada Mas Awal nih yang sudah memimpin apa namanya proses pengembangan dari alat ini. Dari apa namanya judulnya juga ya, kita akan diskusi alat pengisian angin ban nitrogen yang anti ribet gitu dan cashless. Teman-teman di sini ada yang suka apa namanya ya, pengembangan terbaru gitu. Oh ada nih nggak hujan, hujan juga. Oke. Perkembangan terbaru yang pengendara mungkin di sini sudah beralih gitu ya untuk pengisian angin ban kendaraannya itu dari angin biasa ke nitrogen gitu ya. Yang sudah berpindah ke nitrogen silahkan bisa komen juga saya gitu. Mungkin yang mencintai kendaraan pribadinya gitu. Lebih dari mencintai pasangannya. Oke, mungkin sudah berpindah ke nitrogen ya. Oke, terima kasih banyak nih yang sudah bergabung. Ada yang dari Banjarmasin juga, halo. Kak Reza dari Banjarmasin, di sana hujan juga nggak tuh? Oke, Pak Nuri belum join juga ya. Saya bacakan dulu profilnya saja ya dari Mas Awal. Mas Awal ini lahir di Tembilahan Riau dan berkarir di Widya Robotics dari tahun berapa, Mas? 2018. Oke, dari 2018. 2018 ya. Oke, udah 2 tahun. Eh, 20, tiga 3 tahun tahun. dong. 3 tahun ya. 3 Udah tahun. 3 tahun di Widya Robotics. Awalnya sebagai mechanical engineer, kemudian di project manager, dan saat ini menjabat sebagai product manager juga. Dan untuk My Nitro ini dikepalai oleh Mas Awal dari awal perkembangannya ya, pengembangannya, sorry. Hmm, Betul ya, Mas ya. betul, Oke, aduh. betul sekali. Oke, Mas Awal.
Mungkin saya juga sambil bahas ya MyNitro-nya. Jadi MyNitro ini adalah alat pengisian atau stasiun pengisian angin ban dengan nitrogen, atau juga ada fitur lainnya tambal ban gitu ya, yang bisa dengan self service bisa dilakukan sendiri oleh para pengendaranya sendiri gitu ya, karena sangat praktis gitu ya. Nanti gimana praktisnya bisa disampaikan langsung juga oleh Mas Awal gitu. Kemudian pembayarannya juga saat ini pasti teman-teman sudah banyak yang beralih gitu ya dari sistem pembayaran tunai atau cash dan sudah beralih menggunakan dompet digital gitu ya dengan cashless. Oke, ini ada Pak Adnuri yang sudah bergabung dengan akun MyNitro. Saya undang dulu. Oke. Sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Pak Adnuri. Waduh, Pak Adnuri ini suaranya belum masuk. Sorry. Oke, aman ya? Aman, alhamdulillah. Pak Adnuri sekarang sedang di mana? Oh iya, sudah jelas Pak. Saya saat ini sedang di kafenya Pak Muklis. Oke, di kafenya Pak Muklis. Ya, lokasinya di mana tuh Pak? Di daerah Sudimara. Daerah? Ciputat. Daerah Ciputat. Oke. Mungkin Bapak mikrofonnya bisa didekatkan saja karena suaranya kadang masuk kadang enggak gitu. Oke, yang di daerah Ciputat mungkin di sini teman-teman yang bergabung bisa join langsung ke kafenya Pak Mulis juga ya dengan Pak Adnuri. Di sana hujan nggak ya Pak Adnuri? Kalau di Jogja hujan nih. Di sini cuaca sangat mendukung, Mbak. Waduh, suaranya nggak masuk Pak. Di sini cuaca sangat mendukung, Mbak. Sorry. Oh iya, wow, oke, cocok ya untuk jalan-jalan malam-malam gitu. Tapi kalau malam hari ini kita mending join aja di sini diskusi tentang inovasi dari Widya Robotics yang juga bekerja sama dengan CV Muca Persada gitu ya. Sudah ada Mas Awal dan juga Pak Adnuri. Kalau Mas Awal tadi sudah saya bacakan profil singkatnya nih ya. Kalau Pak Adnuri, saya akan bacakan profil singkatnya. Pak Adnuri Mohamidi, lahir di kota Jakarta, ya betul Pak, dan berkarir sejak 1998, aduh sudah senior banget ya, dan sebelumnya berkarir cukup lama sebagai Deputy of Research and Information Center di The Jakarta Post, dari 2011 sampai 2021, dan saat ini menjabat sebagai Technical Manager di CV Muca Persada, begitu ya. Oke, nah tadi juga saya sudah sampaikan informasi singkat tentang MyNitro ini. Jadi MyNitro ini saya sampaikan lagi alat inovasi dari Widya Robotics dan kerjasama dengan CV Muca Persada. Ini adalah teknologi pengisian angin nitrogen kendaraan ban gitu ya, ban kendaraan, sorry. Dan juga ada fitur lain tambal ban yang bisa dilakukan dengan self service, dan saat ini pembayarannya pun tidak hanya tunai atau cash tapi bisa juga dengan cashless karena banyak yang sudah beralih ya. Kalau saya pembayaran tuh aduh saya nggak punya cash, ya udah next aja nih, tapi nggak nemu-nemu ATM juga gitu ya. Nah ini solusi dari Widya Robotics dan juga CV Muca Persada seperti itu ya. Oke. Informasi singkatnya lagi, saat ini MyNitro itu sudah diinstalasi di beberapa tempat. Lebih dari 30, tapi ada 34 lokasi di 18 kota. Di antaranya adalah di rest area Tol Jakarta Semarang, kemudian ada beberapa SPBU di Serang, ada di SPBU di Bandara Soekarno-Hatta, ya, bisa langsung juga nih mau ngecek ke sana. Ada juga beberapa SPBU di Bandar Lampung gitu ya, di Pulau Sumateranya. Kemudian ada beberapa SPBU juga di Palembang, Balikpapan, dan juga Pontianak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Banyak ya, udah 34. Dan menyusul di tahun 2022 ini akan semakin mudah ditemukan MyNitro di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan pulau lainnya di Indonesia ya. Amin.
Oke, seru sekali. Terima kasih banyak yang sudah bergabung nih. Ada lebih dari 15 orang. Oke, ayo ajak teman-temannya ya yang belum gabung. Nah, kemarin kita sudah open Q&A di akun MyNitro dan juga Widya Robotics. Selain informasi singkat mengenai MyNitro ini, banyak juga yang ingin tahu nih lebih detailnya. Dan kita sudah menyusun beberapa pertanyaan gitu ya yang bisa lebih terstruktur supaya kita ngobrolinnya tuh teralur gitu kan. Oke, nah ternyata pertanyaan yang masuk pertama itu ada dari latar belakang pembuatan dari MyNitro ini. Kalau pertanyaan latar belakangnya mungkin kita bisa langsung ajukan ke Pak Adnuri gitu ya. Dari CV Muca Persada. Oke, silahkan Pak Adnuri mungkin bisa dipaparkan latar belakang dari proses pengembangan MyNitro ini. Terima kasih Mbak Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Maaf Pak, boleh didekatkan mikrofonnya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Widya Robotics telah menyelenggarakan event ini dan kami juga sangat Aduh, maaf Pak. Hah? Kalau di saya Cukup suaranya masih putus-putus. Nah, harus seperti itu ya. Oke, sorry. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Widya Robotics atas terselenggaranya event ini dan kami juga cukup berbangga hati bahwa ini adalah salah satu produk dari kreator bangsa kita yaitu Pak Awal dan kawan-kawan bersama dengan kami CV Muca Persada sejak tahun 2019 ya Pak Awal ya. Yap, betul Pak. Jadi kalau dari ceritanya ini sebetulnya saya mewakili Pak Muklis nih karena beliau berhalangan hadir. Kalau dari cerita beliau sebagai CEO dan founder CV Muca Persada itu pengalaman pribadi Mbak. Sejak tahun 2012 beliau itu kan sering hilir mudik pulang balik Jakarta Merak ya. Ketika itu beliau masih di daerah Banten kerjaannya di daerah Cilegon sana. Dan pengalaman pribadi beliau itu berkendara dengan angin itu terasa tidak nyaman. Gitu karena dulu kan jalan tol belum sebagus sekarang ya. Dan beliau itu melewati jalan perumahan yang banyak polusi tidurnya itu. Terasa sekali itu suspensinya nggak nyaman. Dan itu kan perasaan tidak nyaman itu kan membekas karena sering kali dilewati dan frekuensinya sangat tinggi gitu. Akhirnya beliau berpikir ada cara lain untuk membuat berkendara ini nyaman dan juga aman gitu. Nah akhirnya beliau cobalah iseng-iseng gitu ya. Awalnya iseng nih Mbak. Beliau itu ngisi nitrogen di rest area di daerah Bintaro. Beliau coba kemudian kok enak gitu, nyaman dan terus juga merasa aman juga gitu dalam perjalanan. Akhirnya setelah itu ya sampai sekarang dan seterusnya itu selalu ngisi dengan nitrogen. Gitu sih Mbak ceritanya. Dan juga beliau itu kan dari kecil itu kan sudah biasa berbisnis ya. Pas juga ketika beliau kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan teknik sipil itu beliau sudah mulai kecil-kecilan berbisnis. Macam-macam dia usahanya itu. Kemudian dari situ karena sudah diasah bakatnya sejak muda, maka beliau melihatnya ada peluang. Dan kebetulan waktu itu pemainnya juga memang sudah banyak, tetapi beliau itu melihat value, apa yang bisa dia berikan kepada customer. Gitu. Karena secara umum kan pada waktu itu hanya sebatas generator nitrogen. Jadi pakai kompresor gitu. Sebagian kecil juga ada yang menggunakan tabung asli nitrogen murni. Nah, kemudian dari situ beliau memutuskan lebih baik dengan menggunakan tabung nitrogen dengan isi nitrogen murni dibandingkan kompresor generator nitrogen karena kandungannya jauh berbeda. Gitu. Akhirnya dibuatlah usaha ini sejak tahun 2012 sampai sekarang, alhamdulillah. Begitu Mbak Rida. Oke, terima kasih. Jadi lebih ke kebutuhan pribadi gitu ya. Kenapa sih lebih enak kan juga nitrogen gitu ya daripada angin biasa, untuk perjalanan juga lebih aman gitu ya terasanya, untuk kendaraan juga lebih menjaga gitu ya. Oke, betul. Terima kasih Pak Adnuri untuk jawabannya mewakili Pak Muhlis gitu ya.
Oke, sebagai pendiri dari CV Muca Persada, terima kasih banyak Pak Nuri Betul. juga bersedia untuk mewakili beliau gitu ya. Oke, nah ini sebetulnya pertanyaan kedua dari Q&A juga masih berkaitan ya. Apa sih kelebihan nitrogen daripada angin biasa untuk pengisian angin ban gitu Pak? Kalau dari yang disampaikan tadi masih ada nggak sih Pak yang bukan lebih ke pengalaman Pak Mulis gitu ya, tapi lebih ke pengetahuan kita aja gitu untuk sebagai calon pengguna atau mungkin yang belum menggunakan nitrogen supaya lebih tahu nitrogen itu daripada angin biasa kelebihannya apa sih gitu? Oh iya, iya. Oke, baik. Secara umum sebetulnya kita mau ke bisnis ini dulu ya Mbak ya. Mhm. Jadi sebetulnya bisnis ini kan kita masuknya ke industri autocare, keperawatan kendaraan, khususnya ban ya. Dan secara umum itu tekanan batu terbagi menjadi dua hal, yaitu pertama yang disebut dengan generator yang tadi saya bilang, kemudian dengan tabung nitrogen dengan isi nitrogen murni. Nah, kalau dibandingkan dengan nitrogen dan angin biasa itu kan seperti tadi pengalaman Pak Muklis ya. Awalnya kan beliau tuh iseng-iseng saja, mau membuktikan apa sih keunggulan atau kehebatan gitu. Kenapa orang-orang itu sudah mulai perlahan-lahan beralih dari nitrogen, dari angin menjadi nitrogen gitu. Kemudian beliau coba awalnya hanya mencoba, tetapi lama kemudian beliau coba membaca-baca, melakukan riset secara saintifik tentunya, yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Kenapa nitrogen itu lebih bisa dianggap sebagai solusi untuk berkendara nyaman dan aman. Gitu. Ya pertama secara secara kandungan molekul dia itu besar Mbak, sehingga dia tidak mudah lepas, tidak mudah bocor dibanding angin biasa. Kemudian kedua juga dia tidak mudah panas, titik dia tinggi karena berkendara itu kan bersentuhan dengan aspal itu kan panas, apalagi dalam perjalanan jauh ya, seperti pengalaman beliau itu perjalanan dari Jakarta ke Merak yang frequently gitu. Kemudian kalau nitrogen itu tingkat H2O dan CO2-nya karbon dioksida sangat rendah, jadi tidak menimbulkan oksidasi pada ban, jadi otomatis ban juga menjadi lebih awet dan stabil daya cengkramnya. Gitu. Dan kalau dibandingkan kembali dengan nitrogen menggunakan kompresor atau generator, itu Pak Muklis pernah secara survei kecil-kecilan lah ya, menggunakan sebuah alat nitrogen meter gitu, namanya AirTag, untuk mendeteksi sebetulnya perbedaannya apa sih generator dengan tabung nitrogen itu murni. Ternyata pas setelah ditelisik itu dengan alat tersebut, kandungannya nggak sampai 80% Mbak di generator nitrogen itu. Kemudian dicek langsung dengan tabung dengan isi nitrogen murni itu 98%. Gitu. 97,8% nitrogennya ya, gitu ya Pak ya? 98%. Iya betul. Jadi dari dua produk yang sebetulnya outputnya nitrogen ternyata juga berbeda. Gitu. Maka dari itulah beliau dengan membuat entitas bisnis ini mengambil value yang lebih baik lah, yaitu dengan menggunakan tabung murni. Sejak awal 2012 sampai sekarang kita tidak pernah menggunakan generator ya. Oh, oke, baik. Jadi untuk di CV Muca Persada ini memilih untuk nitrogennya pun lebih memilih dengan tabung dibandingkan dengan generator gitu ya, karena kandungan dari nitrogennya pun berbeda gitu ya Pak ya. Betul Mbak Rida. Oke. Jadi kalau saya rangkum gitu ya, mungkin ada yang terlewat. Pilihan nitrogen untuk pengendara, kenapa sih lebih aman dan nyaman gitu ya, lebih awet? Karena diantaranya kalau saya tadi terima dari Pak Nuri itu molekulnya lebih besar. Jadi kalau misalnya ada yang, bannya gampang bocor, kenapa sih gitu? Karena angin biasa itu molekulnya kecil gitu ya Pak ya. Jadi mudah bocor gitu ya. Kalau misalnya dengan nitrogen ini
resikonya lebih kecil karena molekulnya lebih besar. Kemudian tidak mudah panas dengan aspal gitu ya, karena ban kendaraan kita kan langsung ke aspal yang panas gitu. Tapi kalau dengan nitrogen ini bisa lebih terjaga suhunya gitu ya dari ke ban kita. Jadi lebih menjaga kesehatan ban kendaraan kita. Kemudian tidak mudah oksidasi. Nah ini oksidasi, saya juga kurang tahu detailnya. Tapi gimana tuh Pak tadi tidak mudah oksidasi itu? Jadi sebetulnya ini lebih ke kimia. Aduh, maaf Pak, itu mikrofonnya. Iya, ini sebetulnya lebih ke kimia, tetapi penjelasan secara umumnya karena itu kan gesekan antara apa namanya unsur unsur gas dengan unsur gas yang lain gitu. Itu kalau misalkan berpengaruh apa namanya dia bersentuhan itu bisa mempengaruhi usia ban, usia keawetan ban. Gitu sebetulnya. Oh, Secara oke, umum itu baik. penjelasannya ya. Oke, baik. Itu lebih ke teknikalnya gitu ya, kimianya nih. Aduh, gas. Kita review lagi pelajaran kimia. Oke, baik. Dan juga di CV Muca Persada ini lebih memilih untuk sumber nitrogen itu dari tabung karena kandungannya bisa mencapai 97 hingga 98%. Sedangkan untuk dengan generator itu tidak sampai 80% gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Terima Betul. kasih Pak Duri untuk jawabannya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan ketiga nih. Diajukan ke Mas Awal. Nah, ini lebih ke teknologinya. Oke, teknologi apa sih yang digunakan di alat My Nitro ini? Nah, ini bisa kompleks juga nih kita dapat ceritanya. Oke, silakan Mas Awal bisa diceritakan teknologi yang digunakan Menarik, di My menarik. Nitro. Oke. Oke, gue pengen sharing ya. Sebenarnya teknologi apa sih yang dipakai sama main nitro? Terus apa sih bedanya emang sama yang pengisian nitrogen lainnya gitu kan yang eh, kayak gue temuin gitu, misalnya di SPBU atau di tempat-tempat ya teman-teman bisa ini deh, bisa ketemu sama pengisian nitrogen gitu kan. Nah, eh, tadi sama yang seperti Pak Atno disampaikan, kita punya tingkat tadi ya teknologi yang nitrogennya pure itu sampai 99% itu jarang banget ya guys ya. Karena kita memang benar-benar disuplai dari murni langsung dari penyuplai komoditasnya gitu kan, dari samatornya gitu. Jadi udah trusted lah, udah jelas banget itu secara secara apa teknologi production nitrogennya itu pure nitrogen yang benar-benar kualitasnya uh, itu ya lebih baik lah, jauh lebih baik dibanding apa generator-generator yang biasanya kita temuin gitu kan. Karena kalau generator kan ya nge-reproduce nitrogennya ya di sana gitu. Kita belum tahu kayak tadi mungkin ya cuman nyampe 80% kita nggak tahu gitu kan. Itu sih dari bahan aja itu udah membedakan ya teman-teman gitu. Terus dari kita ngomongin mesinnya ya gitu ya, kayak touch point-nya, istilahnya kalau touch point-nya antara customer nih sama si mesin yang kita develop kan gitu, yang kita tawarkan itu, yang paling membedakan adalah kita punya konsep itu vending mesin ya. Kalau teman-teman pernah lihat vending mesin kan pasti sering ketemu di bandara, di stasiun, di tempat-tempat umum, public space lainnya gitu kan. Iya, buat beli Dimana teman-teman tuh Coca-Cola, Mas. bisa bisa beli Coca-Cola, bener. Beli apa, Pokari, kayak gitu. Bisa di bandara kan kayak gitu. Lu tinggal masukin uang cash, order. Biasanya kan kalau teman-teman nih pada nih, biasa nih kalau yang di Jakarta ini dong, coba apa sharing dong. Kayak apa-apa kan kalau di Jakarta, kadang lu bayar tuh sekarang serba cashless ya. Apa-apa QR gitu kan. Nah, one of our feature yang kita tawarkan adalah kita juga menyediakan gitu bahwa di vending machine kita di apa ya, di teknologi self service kita, teman-teman bisa menggunakan pembayaran cashless gitu. Mungkin maksudnya cashless doang gitu. Apa sih wownya gitu. Mungkin teman-teman belum punya perspektif banyak ya gitu terkait itu. Cuman kalau teman-teman secara nggak sadar rasain, sebenarnya banyak tuh dari kita kayak mungkin dari teman-teman nih yang punya mobil atau punya motor sering sih yang nge-spare duit 2.000-an atau 5.000-an di mobilnya. Tapi kadang majority kita juga apa ya, kadang tahu-tahu duit kita kegedean lah 50, padahal cuma perlu bayar 5.000 atau 10.000 kayak gitu.
kadang belum tentu masnya itu atau mas-mas operatornya punya kembalian kan gitu. Betul. Nah, kita provide nih, lu bisa scan, lu bisa bayar dengan e-wallet kalian dari mobile banking kalian, kan sekarang udah serba gampang banget ya, digital payment gitu. Jadi itu sangat sangat membantu pain point teman-teman dibanding kayak harus mengeluarkan duit besar, kembaliannya belum lagi receh, terus nyari kembaliannya, kadang kan ngeselin ya, maksudnya kesel aja gitu kalau kita bayar duit gede, oh bentar ya mas, saya cari kembaliannya dulu, lama, panas, kan itu sih yang bakal apa ya, wih coba aja ada nih cashless kayak gitu kan. Di situ kenapa kita akhirnya kita beri apa ya, kita tawarkan nih solusi ke teman-teman supaya bisa bayar nih pakai cashless gitu. Itu dari perspektifnya ini Mbak, dari perspektifnya customer ya, sebagai kita ya sebagai user gitu. Tapi tenang, kita juga kasih fitur yang sangat membantu bisnis ownernya ya, kayak Pak Muklis ini kan kadang ini bermula dari Pak Muklis juga kan sebagai business owner, ketika nge-tracing data payment, data transaksi, itu kan kita nggak tahu ya the truth-nya, kebenarannya gitu. Kadang ya human error pasti ada gitu juga. Fraud pasti mungkin banget terjadi, apalagi di konsep yang oke, kita invest udah kita tinggal operasionalnya kan kayak gitu. Itu juga istilahnya resiko untuk kita loss of money apa dan resiko ya tadi fraud tadi pasti tinggi banget bisa terjadi ya di bisnis-bisnis seperti itu. Makanya kita kita integrated kan semua pembayaran hingga mesin itu bisa mengeluarkan nitrogen, itu kita semuanya integrated, tersambung, tersinkron, dan datanya juga kita store, gitu. Kita simpan, gitu. Ntar data-datanya itu semuanya kesimpan di sebuah panel, ya web panel gitu ya, web dashboard kita. Ntar dia bisa, Pak Muklis selaku business owner bisa lihat tuh, oh penjualan hari ini tuh sekarang sekian, oh bulan ini tuh sekian, gitu. Oh kok bulan Juli turun ya, kayak gitu. Oh ternyata ada PPKM gitu. Jadi kayak itu juga jadi bahan seorang business owner untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Istilahnya kalau istilah kerennya ya guys ya, sekarang kan namanya business intelligence ya gitu kan. Nah itu one of feature yang kita bakal tawarkan sih itu pasti sangat menguntungkan banget sih buat seorang business ownernya si MyNitro ini ya gitu. Itu sih Mbak salah dua fitur yang sebenarnya kalau mau kita jabarin mah banyak banget gitu. Ntar teman-teman rasain deh gitu. Cobain deh coba teman-teman cari lokasi yang ada di MyNitro. Ntar coba sharing di komennya di Widya Robotics atau IG-nya MyNitro gitu. Gimana nih experience-nya gitu. Bisa bayar pakai cashless, bisa nyobain sendiri gitu. Bahkan oh iya gini. Kadang teman-teman kayak kita nih Mbak ya, paperless orang-orang milenial segini kan malas banget nih kalau udah nerima struk, nerima nota, atau kadang kayak Mbak deh perjalanan dinas, kadang kan kita butuh reimburse gitu kan. Atau apa bisa gitu hilang kan. Ya ketelingsut. Iya, nota itu kan waduh sangat bisa kemana-mana gitu kecil kan. Lagi. Iya, udah kecampur-campur sama struk-struk yang di mobil, struk parkir gitu kan, kadang entah kebuang. Tapi tenang, kita juga bantu inilah istilahnya supaya teman-teman juga nggak ribet nerima kayak kertas atau apa-apa. Kita bisa invoicing atau struknya itu dari buat teman-teman itu kita bisa paperless, kita bisa by email kayak gitu. Jadi nggak usah susah-susah, teman-teman cuma bisa tinggal lihat aja di mailnya masing-masing, Gmail atau Yahoo mailnya kayak gitu. Jadi it's cashless, it's paperless, and integrated datanya gitu. Gitu sih Mbak. Oke, wow, panjang banget ya. Ini keren, malah udah langsung dijabarkan. Iya. Kita melihat ya Mas Awal ini sangat bersemangat gitu menceritakan teknologi yang sudah dikembangkannya gitu ya bareng sama CV Muca Persada gitu. Banyak banget yang sudah diceritain nih, beberapa pertanyaan juga sebenarnya sudah terjawab gitu ya. Saya pilih dulu pertanyaan yang belum terjawab dari paparan Mas Awal tadi. Jadi ada beberapa fitur tadi sudah iya Pak Nuri. Saya mau menambahkan sedikit nih. Tadi kebetulan Pak Awal tuh memberikan sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi ada 2 temuan dari kita selaku pengusaha
pengisian nitrogen ini ketika masih menggunakan sistem manual dibandingkan dengan menggunakan sistem otomasi seperti yang sekarang ini. Jadi dua temuan itu adalah pertama itu ketika manual kita sulit sekali untuk mengumpulkan atau ada kesulitan untuk mengumpulkan uang cash yang dimiliki oleh setiap operator gitu. Bayangkan kalau misalnya 10 gitu atau kemudian tambah 20, kemudian tambah sekian banyak. Itu akan ada timbul kesulitan baru gitu. Nah, kemudian kedua tadi seperti yang Pak awal sebutkan, fraud itu betul. Jadi dengan adanya otomasi maka semua pemasukan itu terkontrol, masuk ke dashboard. Jadi dengan itu si pengusaha dalam hal ini kami itu bisa mengetahui secara real time pendapatan per hari itu atau jam sekian dari outlet tertentu gitu. Atau kita mengetahui di outlet itu siapa yang sedang bertugas gitu. Siapa yang sedang bertugas. Kemudian juga kebetulan kami menggunakan sistem untuk memantau ya. Kita ada monitoring lewat CCTV yang bisa dipantau dari jarak jauh lewat HP gitu. Jadi kita bisa memantau dari jauh sedang ada transaksi atau tidak gitu. Kemudian apakah si operator itu berada di tempatnya atau tidak. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke, wow. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nuri penambahannya ya. Saya sampaikan lagi, jadi di sini itu ada kasus gitu ya, yang dicari solusinya dengan MyNitro ini diantaranya kesulitan mengumpulkan uang cash gitu ya. Jadi ada setoran-setorannya ini habis pembayaran dari misalnya 1 bulan gitu ya, atau 1 minggu dari transaksi-transaksi itu sulit untuk setornya nih. Tapi dengan cashless ini jadi langsung terpusat laporannya juga real time gitu ya, langsung transaksi hari itu jam itu juga langsung bisa ketahuan gitu ya, ada catatannya. Kemudian juga resiko fraud dari masing-masing outlet MyNitro ini sangat diminimalisasi karena ada CCTV juga bahkan ya disematkan di perangkatnya itu MyNitro, sehingga yang bagian jaga di sana kemudian juga transaksi itu terekam gitu ya, bukan hanya pencatatan dari penggunaan alatnya, transaksinya, tapi juga ada CCTV gitu ya, terlihat di mana operator kita kinerjanya seperti apa, itu bahkan terekam juga. Wow. Oke, tadi kan disebutkan ya banyak disampaikan owner gitu ya. Sebenarnya di MyNitro ini siapa sih yang bisa memiliki MyNitro ini gitu? Apakah hanya satu orang, siapa sih gitu? Kenapa kita paparkan di sini? Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Adnuri gitu ya. Kira-kira siapa sih yang bisa memiliki MyNitro ini? Gitu. Kita kan bahas-bahas terus dari tadi. Ya sebetulnya siapa saja Mbak. Tetapi secara umum kita itu berada di pom bensin atau SPBU, kemudian di rest area, gitu. Tetapi aplikasinya itu bisa dimanapun. Kita pernah juga buka di Superstore ya, di Indomaret, kemudian potensi ada juga untuk di tempat-tempat yang lain, Superstore, Superindo, Outlet, segala Lotte, segala hypermart gitu yang besar-besar. Bahkan di halte pun bisa, yang titik halte tersebut secara lalu lintas harian itu sangat tinggi dilalui oleh kendaraan. Taman-taman pun bisa, gitu. Bahkan bagi yang super rich itu juga bisa di rumah gitu. Oke. Di rumah aja nggak apa-apa. Garasinya gitu Pak ya, keren ya. Iya. Kalau ada ya. Jadi nggak usah bayar ya, habis isi nitrogen nggak usah bayar. Iya. Nah, buat satu perumahan lumayan loh itu Mbak. Iya kan? Nah, betul Pak. Depan garasi gitu kan, peluang. kita pasang. Betul juga ya. Oke. Dan juga ternyata memang tidak memakan tempat yang besar gitu ya. Biasanya untuk instalasi ini butuh space berapa kali berapa sih Pak?
Kalau di tempat kami kan titiknya itu di rest area SPBU ya, umumnya Mhm. gitu. Itu paling di 2 kali 3 udah cukup. 2 kali 3 Dua kali cukup tiga. ya. 2 kali 3 atau dua Oke. kali dua gitu. Karena sebetulnya secara mesinnya, vending mesinnya yang dibuat oleh Video Robotik, oleh Pak Awal dan kawan-kawan itu tingginya itu semeter lebih ya Pak Awal ya. Dimensinya juga Ya, lebarnya cuma sekian senti gitu. Kalau mesinnya intinya seperti itu, tetapi kan kita juga membutuhkan tabung ya. Tabung yang tingginya juga semeter lebih gitu. Kalau misalkan membutuhkan semua satu set ya kira-kira 2 kali 3 sudah cukup lah memadai. Tidak Oke. terlalu besar. Nih, teman-teman sudah bisa ya, jadi membayangkan ada space 2 kali 1 di mana yang bisa dimanfaatkan atau jadi peluang gitu untuk kita pasang nitrogen, dipasang my nitro di situ gitu ya, yang banyak dilalui kendaraan, kemudian juga apa namanya space-nya cukup gitu ya, itu langsung deh dicup gitu ya, diambil gitu. Oke. Di sini ada pertanyaan lainnya dari target penggunanya gitu Pak. Kalau di sini kan tadi disampaikan cashless terus tuh. Kalau dari yang masih dengan konvensional cash juga mungkin masih ada. Nah, tapi kalau dari persona calon penggunanya gitu, kira-kira sebetulnya siapa aja sih yang ditargetkan untuk sebagai pengguna? Pengguna di sini adalah yang mengisi angin ban kendaraannya dengan my nitro atau nitrogen gitu. Seperti itu, Pak. Kira-kira bisa disampaikan Pak, atau misalnya yang saat ini sudah jadi data gitu ya dari apa namanya riset pengguna dari My Nitro ini yang sudah existing dari 34 lokasi gitu. Itu tuh biasanya siapa sih gitu? Oke, jadi kalau kita ambil data BPS ya, Mhm. ketika apa namanya daya beli masyarakat juga semakin tinggi untuk membeli kendaraan, baik roda 4 atau roda 2, gitu. Maka sebetulnya kalau lihat data BPS yang beberapa tahun kemarin, setahun kemarin lah kira-kira itu pertumbuhan per tahunnya aja 9,5%, Mbak. Pertumbuhan Pembelian kendaraan. kendaraan ya. Hmm. Pertumbuhan kendaraannya. Berarti Mhm. kalau total sampai saat ini untuk kendaraan mobil itu mungkin ratusan juta total ya nasional. Belum lagi untuk yang motor itu bisa berkali-kali lipat. Karena populasi di Jakarta aja motor lebih besar dari penduduk DKI kalau di Jakarta. Populasi motornya itu benar. gitu. Iya, iya. Nah, Satu berarti orang motornya sebetulnya 3. peluangnya bisa jadi Mbak. Karena data dari BPS itu maka sebetulnya peluang yang ada itu sangat luas sekali dan aplikasi juga sangat luas sekali. Begitu sih Mbak. Dan Oke, apalagi baik. apa namanya ketika mereka itu teredukasi secara apa namanya perawatan kendaraan bahwa yang lebih baik mana, maka mereka akan memilih yang lebih baik tentunya gitu dibandingkan Betul, karena betul. sebetulnya ketika lebih baik itu mereka pilih, maka secara berkendara juga mereka lebih merasa tenang juga, merasa aman juga. Gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Dori untuk jawabannya. Jadi Ya. untuk pembelian kendaraannya pun di Indonesia ini sangat meningkat gitu ya. Kemudian apalagi di Jakarta ini ada ganjil genap gitu ya. Jadi kalau untuk yang membeli kendaraan tuh dipesen nih, kalau misalnya platnya udah genap, beli lagi untuk yang ganjil gitu ya. Gitu. Terus juga tadi saya review lagi, mungkin ada yang baru bergabung, kelebihan dari nitrogen ini apa sih? Di antaranya ada molekulnya lebih besar, jadi nggak ada tuh gampang gembos gitu ya, kalau di Jogja bilangnya gampang bocor gitu, karena molekul dari nitrogen ini lebih besar dari angin biasa, kemudian juga tidak mudah panas ke ban kendaraannya, jadi lebih menjaga keawetan gitu dari bannya, sudah beli ban yang mahal gitu, tapi kalau saya masih diisi angin biasa, aduh sayang banget gitu kan. Kemudian juga tidak mudah oksidasi tadi nih, yang saya juga tanyakan ulang itu lebih ke apa namanya ya, molekulnya gitu ya. Kemudian juga dari pemilihan nitrogennya ini, bahkan kalau di My Nitro itu dengan dari tabung gitu ya, jadi kualitas
gas nitrogennya pun lebih bagus, mencapai 97 hingga 98% gitu. Oke, jadi kalau misalnya udah pilih kendaraannya yang bagus, bannya juga bagus, ya pilihnya juga nitrogen, sehingga kebutuhan dari nitrogen di Indonesia ini akan seiring dengan perkembangan daya beli kendaraannya juga gitu ya, yang sudah jelas nih ada dari dari statistiknya juga sudah terbukti meningkat setiap tahunnya. Oke, baik. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Oh ini kita yang tunggu-tunggu nih. Dari tadi disampaikan bahwa bisa self service gitu ya, karena vending machine. Kemudian juga bisa cashless, tapi bisa juga cash tentunya untuk yang masih melakukan pembayaran secara konvensional atau misalnya memang punya uang receh gitu ya. Bisa juga melakukan pembayaran dengan cash. Nah, kita mungkin akan simak ini ya dari Mas Awal untuk user experience-nya, lebih ke user journey-nya gitu ya, dari mulai kita mungkin masuk ke SPBU atau kita, aduh ternyata banku udah bocor atau mau pergi keluar kota tapi butuh isi tambah angin gitu. Ini bakal seru banget nih. Kita akan berimajinasi, kita akan bepergian dengan kendaraan gitu, ternyata angin bannya kurang nih gitu. Kita samperin My Nitro nih. Gimana nih Mas Awal untuk prosedurnya gitu ya, cara untuk sampai pembayarannya selesai gitu. Oke, silakan Mas Berarti Awal. misal Mbak Rida nih ya, bannya kempes nih. Waduh ya. Bannya kempes. Kita mulai dari awareness-nya aja deh gitu. Mulai dari awareness-nya Mbak Rida kan ketika mungkin let's say Mbak Rida itu naik motor. Terus kok rasanya nggak enak nih, Mbak Rida aware kan, ternyata ban gue kempes nih. Kan yang menjadi sekarang ibaratnya permasalahan kita saat ini kan, kalau kita ban kempes ya udah, berarti pikiran kita adalah, waduh, SPBU terdekat di mana ya, gitu. Atau gue bisa ngisi di mana ya, kayak gitu. Kalau misalnya gue ngisi di tempat-tempat mamang-mamang tambal ban, nggak nitrogen pure gitu kan, nanti angin biasa, gue biasanya pakai nitrogen, kan bingungnya di sana ya Mbak ya. Jadi mulai dari sana aja sebenarnya customer aja udah confused Mbak, emosinya, karena gue harus cari di mana, kalau jauh gimana dong, kayak gitu. Kalau misalnya gue udah sekempes ini, gue takut bocor nih, kenapa-napa kayak gitu kan, malah gitu. Jadi awareness saya seperti itu. Nah, bayangkan ya, device My Nitro ini yang cuman paling dimensinya ya, ukurannya sekitar kayak 50 kali 50 cm, tinggi paling 170-an. Bayangin dengan device sekecil itu, teman-teman pengusaha muda ini yang pengen invest di private sector gitu ya, misalnya mau nyobain My Nitro, bayangin ketika nanti My Nitro ini bisa ditaruh di mana aja gitu. Kalian nggak perlu capek atau nggak perlu mikirin harus nyari SPBU di mana, tapi kayak bisa ketemu di tiap Indomaret, bisa ketemu di tiap Alfamaret, bisa ketemu di tiap masjid. Mungkin kita nggak tahu, mungkin kan tiba-tiba teman-teman kan, kalau kita lihat masjid kan di mana-mana gitu kan, jadi kayak nggak perlu khawatir, kalau misalnya kempes, wah ini masjid deket lagi nih, tahu masuk masjid, wah udah ada My Nitro, kan keren banget gitu. Itu sih dari awareness-nya aja, one of our benefit sih itu sih, location-nya kita nggak sesulit kayak kita harus nyiapin generator nitrogen, kan generator nitrogen itu gede banget ya gitu. Kita cuman kayak sekitar ya 50 kali 50 deh kali 170, tabung berapa sih gitu, tabung paling kayak diameter 30 cm, nggak nyampe gitu, udah taruh aja kayak gitu. Ntar ketika misal setelah itu Mbak Rida nemuin nih My Nitro, misalnya wah ada nih di Indomaret, wah deket banget ya, gampang nih gue nyari di Indomaret, berapa banyak ya, kalau di Jogja kan satu jalan aja bisa banyak tuh Mbak ya kan. Mbak Rida langsung ke Indomaret, Mbak Rida lihat wah ada My Nitro, simpel aja Mbak Rida tinggal datangin tuh device kita uniknya, karena seperti yang kita share tadi ya, My Nitro ini kan servisnya seperti self service kan gitu.
Jadi metode vending machine gitu. Vending machine ini kita juga menyediakan interface lah gitu. Jadi kayak ada UI-nya gitu ya, user interface-nya itu kayak teman-teman kayak istilahnya bisa berinteraksi sama mesinnya itu lewat sebuah layar sentuh gitu, kayak ukuran 13 inch ya. 10 sampai 13 inch kayak gitu. Ukurannya sekitar segituan 10 inch-an. Ya kayak teman-teman pakai tablet lah gitu atau iPad gitu. iPad mini lebih gede daripada iPad mini malah gitu kan. Jadi teman-teman bisa pilih tuh, misalnya Mbak Rida, gue pengen tambah nitrogen nih. Misalnya Mbak Rida ternyata cuma kempes gitu kan, nggak nyampe yang habis banget gitu. Atau Mbak Rida bisa juga kalau Mbak Rida pengen sebelumnya Mbak Rida tuh pakai angin. Kata teman-teman gue di kantor bagus nih pakai nitrogen. Mbak Rida juga bisa ganti ke pilihannya tambah nitrogen. Jadi istilahnya kalau di layanan kita Mbak, itu kita bisa ganti nitrogennya dari angin ya, dari kita habisin ke nol terus isi full, terus juga kita bisa nambah nitrogennya. Kita juga bisa nanti tambal ban ya, itu kalau tambal ban dibantu sama operator mesin manual. Nah Mbak Rida tinggal pilih tuh mau tambah apa, mau ganti nitrogen ke nitrogen gitu. Misal Mbak Rida tambah gitu. Kalau Mbak Rida tambah ya udah tinggal Mbak Rida pilih layanannya apa, tambah, tinggal sentuh, terus pilih mau berapa ban Mbak Rida gitu kan. Misalnya pengen bannya dua-duanya kempes nih, Mbak Rida tinggal pilih 2 ban, 2 ban gitu ya, klik terus Mbak Rida tinggal bayar deh, bayarnya tinggal pilih bebas Mbak Rida mau pakai. Intinya kita bisa pakai QRIS gitu, bisa pakai QRIS, bisa bayar pakai apa aja gitu, tinggal scan. Intinya mau pakai mobile banking, mau pakai Mandiri Livin, mau pakai BCA, mau pakai BRI Mobile, mau pakai link aja, mau pakai banyak, semua bisa di Shopee Pay ibu-ibu kan. Biasanya Mbak pasti kalau Mbak Rida ini pakai Shopee Pay nih biasanya. Nah pakai Shopee Pay bisa juga Mbak, santai aja, tetap tenang, kita bisa pakai semuanya. Entar habis Mbak Rida bayar, Mbak Rida tinggal ya udah pilih tekanannya. Mau berapa nih tekanan Mbak Rida yang Mbak Rida inginkan. Problemnya sekarang adalah saya nggak tahu Mas berapa nih yang ideal, ya nggak sih? Nggak tahu kan berapa tekanan yang ideal buat motor saya. Oh tenang, kita tetap kasih information. Kita kasih information di sana, di layar sana. Nanti tinggal teman-teman, tinggal Mbak Rida, tinggal pencet aja. Cet, information tekanan ban. Gitu. Nanti dikasih tahu. Oh kalau Matic tuh biasanya kayak berapa sih tekanannya? Oh kalau motor sport itu berapa sih tekanannya? Oh kalau kayak motor bebek kayak Supra gitu berapa sih tekanannya? Jadi Mbak Rida nggak usah bingung. Kan kadang kita bingung ya, Mbak Rida kan ya tahu biasanya ya seisi gitu. Berapa mas? 2000. Berapa Mbak gitu? 100 lah. Kayak gitu kan. 2000 ngomongnya 2000. Iya. Kalau kita udah kasih informasinya, dan informasi kita valid gitu, yang paling ideal lah. Yang paling ideal buat kendaraan kita. Tentunya ya kita pengen safety drive kan, pengen nyaman kan. Ya masa ya manut-manut sama operator juga kita nggak tahu gitu. Itu sih. Jadi Mbak Rida bisa pilih, Mbak Rida pilih, udah deh. Nanti Mbak Rida tinggal colok selangnya, ke bannya, udah keisi, selesai. Easy kan? Kayak gitu. Sesimpel itu teman-teman. Sesimpel lo pilih ordernya, lo pilih layanannya, mau berapa ban, lo bayar, udah lo pilih tekanannya, lo colok. Simple gitu. Dan saya sukanya sih seperti itu Mbak, karena di Indonesia sekarang teman-teman ya, terutama di millennials, di usia-usia millennials kayak gitu, sekarang udah mulai aware sama budaya self service kayak gitu. Kayak sesimpel kita ke McD, itu kan self service ya. Udah mulai kayak gitu lah, yang kayak McD, order KFC, ngisi pencet-pencet layar yang besar banget gitu ya. Oke. Kafe-kafe kan anak-anak senja di sini, nih pasti banyak anak-anak senja kan, banyak anak milenial gitu kan. Udah mulai self service lah. Gua bisa bayar sendiri, gua bisa ngambil sendiri, istilah kayak gitu. Jadi it will be common buat kita nanti bakal melakukan self service ini sendiri. Keuntungannya adalah kita bisa tempatin ini di mana saja. Bayangin main itu ada di mana aja. Teman-teman nggak perlu khawatir rumah kita sendiri ya. Untuk sekampung, untuk sejalan depan rumah kita gitu ya, memfasilitasi tetangga gitu ya. Betul. Atau kantor-kantor nih, misal nih mau bantu fasilitas karyawannya bisa, ya nggak?
Biasanya kan pada jauh-jauh kan, itu pasti bawa kendaraan dong. Lagi Jogja juga kan, bisa teman-teman di Jogja juga harus bawa kendaraan dong. Gitu bisa, gitu sih Mbak. Simple sih, asik user journey-nya karena kita sangat interaktif. Cobain deh, cobain. Oke, Gue jamin waduh. kalian pada suka. Cobain deh. Oke. Duh, nggak sabar Oke. nih. Yang terdekat dari sini, di Semarang ya, buat cobain My Nitro. Dan di tahun 2022 ini semakin mudah kita temui My Nitro. Segera akan kayak ketemu masjid tuh kalau tadi Mas Awal sampaikan gitu ya, kayak masjid di mana-mana ada masjid gitu ya, di mana-mana ada Alfamart, Indomaret, bahkan satu jalan tuh bisa depan-depanan, pinggir-pinggiran gitu ya. Nah, soon kita akan ketemu My Nitro sesering kita ketemu fasilitas-fasilitas publik itu. Bahkan karena apa namanya alatnya ini yang sangat compact gitu ya, hanya butuh 2 meter kali 1 meter, kita bisa miliki My Nitro yang memfasilitasi satu komplek atau satu perumahan kita, bahkan ya bisa untuk penggunaan pribadi atau misalnya setiap kantor-kantor punya My Nitro sendiri untuk memfasilitasi karyawannya, itu juga bisa. Jadi akan lebih mudah gitu ya. Nah tadi sebetulnya ada yang belum tersampaikan. Tadi juga udah di-mention bahwa di My Nitro ini ada fasilitas untuk nota ya. Ada apa namanya notanya nih Mas. Gimana sih kenapa di My Nitro ini lebih mudah? Kemana si apa namanya notanya ini kemana? Oke, kalau kita ya invoicing bahasa kalau bahasa 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 kitanya sih struk ya, Iya, nota atau strukturnya kok struk nota. belanja. Iya. Kadang kalau kita belanja di tempat itu udah tuh tinggal buang kan Buang. kayak gitu kadang. Kelipet sama Waduh, kembalian receh gitu ya. iya kembalian recehnya gitu kan atau ya annoying lah bahasanya gitu apa sih nggak nyaman banget nih kalau misalnya kita pakai kertas gitu kan. Atau juga kalau kita ngomongin sustainability environment kan kita juga dukung ya budaya untuk mengurangi paper kan karena juga ya apa ya it's simple sih simple things sih tapi mungkin kalau misalnya itu kita bisa terapkan kan jadi bigger impact juga kayak gitu makanya kita itu di My Nitro untuk stroke atau nota itu kita bisa provide lewat email. Jadi teman-teman nanti tinggal masukin emailnya udah kirim. Oke, nanti tinggal pasti Wow. terkirim. Mau teman-teman Oke. pilih layanan apapun berapapun tetap dikirim. Oke, jadi kalau saya ditanyain Oh, kalau sama misalnya nggak finance-nya, tinggal forward aja ya dari gimana email dari My Nitro-nya langsung. atau misalnya nggak mau apa invoice nggak mau stroke nggak masalah bisa juga gitu. tinggal nggak perlu mini opsinya is oke tinggal di skip juga bisa. Oke, baik. Yang nggak butuh nggak usah gitu, nggak apa-apa, masih bisa. Oke. Iya nggak Jadi, apa-apa nggak harus juga kok gitu. selain dari invoice-nya itu tadi dikirim lewat email, kita juga terbantu dengan apa namanya barcode untuk pembayaran itu QR IS itu udah terpusat ya semuanya, mau pembayaran pakai Shopee Pay, GoPay, OVO, Dana atau Mandiri atau BCA atau lain-lain semuanya itu barcode-nya sama, nanti akan ada di alatnya gitu ya, di perangkat My Nitro-nya. Jadi tinggal scan, bakal ketahuan nih kita di My Nitro lokasi mana sih gitu ya, kayak kita mau belanja di McD gitu, McD mana sih, kita langsung scan aja bayar gitu ya. Sangat mudah, sangat mengikuti perkembangan pembayaran di Indonesia saat ini yang paperless, cashless, juga merespon dari pandemi COVID-19 ini ya untuk menghindari penyebaran virus dari uang tunai gitu ya. Oke, ini saya cari pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, karena kita masih punya waktunya tinggal 30 menit, masih 30 menit. Oke. Oh ya ada yang nanya deh Mbak di kolom ini nggak sih? Iya, ada yang nanya. Saya Oke. Oh Mbak Reza Sutrisno nih. Buat produk ini apa Widya dan My Nitro sendiri ya pasang kalau Untuk bisa nggak? kemitranya. Oke. Nah, belum ke sana, Mas. Kita akan ada pertanyaan dari pengembangannya sendiri masih. Dari yang saat ini
sudah ada gitu ya Mas ya, ada My Nitro versi saat ini. Apakah masih ada rencana pengembangan selanjutnya gitu dari My Nitro ini sebagai product manajernya Mas Awal gitu? Oh tentu Pak. Kita pasti bakal inilah. Kita giving the best experience for our user gitu, buat teman-teman semua tentunya gitu. Kita bakal banyak sih, tentu ditunggu aja pokoknya. Yakin teman-teman bakal ngerasain sih, dari mungkin teman-teman biasa konvensional gitu, nyobain manual ngisi, entar udah mulai self service, mulai bayar pakai QRIS, mulai paperless, ntar bakal banyak lagi sih gitu untuk fitur-fitur lainnya untuk customer ataupun business owner-nya kayak gitu. Karena business owner kan juga perlu tuh yang kayak reporting automatically kayak gitu kan, kadang terus ya sesimpel maybe kayak ini kan, kayak ada yang nanya nih, bisa jadi investor nggak, kayak mungkin ada yang mau mitra nih, mau nyobain investor kayak gitu, kita juga bisa mungkin next time kita juga bisa kasih kayak, oh di mana nih position yang lokasi yang strategis yang bisa provide istilahnya traffic yang tinggi nih buat bisnisnya gitu. Banyak lah sebenarnya kalau kita road mapping banyak. Tentu pasti selalu develop, namanya development cycle ya, pasti selalu kita develop gitu buat teman-teman. Itu pasti banyak problem juga gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi selain dari di tahun 2022 ini akan dilakukan mass production, jadi teman-teman di sini bisa memiliki My Nitro dan tinggal cari lokasi strategis nih ya, yang tadi disampaikan Pak Aduri, yang banyak dikunjungi orang gitu ya, dan hanya butuh 2 kali 1 meter, itu bisa langsung keep ditempatkan My Nitro di sana, dan siapa aja bisa punya pencatatan dari keuangan transaksinya tuh juga real time, bisa dikontrol kapan aja, bisa di cek melalui dashboardnya sebagai owner, bisa kapan saja dan di mana saja gitu ya. Dan kita juga mau melakukan pengembangannya juga pasti akan terus mengikuti kebutuhan atau kenyamanan dari pengguna maupun pemilik dari alat My Nitro ini gitu ya. Siap-siap nih. Tadi ada pertanyaan sudah dibacakan juga. Untuk produk dari Widya Robotics ini, My Nitro, bisa dipasang kalau kemitraannya bisa nggak? Oke, ini mungkin yang sudah tertarik nih, sudah punya, nih saya punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk penempatan My Nitro. Caranya gimana sih gitu ya? Oke, boleh disampaikan mungkin oleh Pak Adnuri. Untuk yang mau memiliki My Nitro ini caranya gimana sih? Ya, terima kasih. Caranya sangat mudah, Mbak. Jadi tinggal mengisi form saja. Jadi ada form yang harus diisi oleh calon peminat, calon investor, atau calon pengusaha untuk berusaha dengan mesin kita ini. Nanti di situ ada isian yang perlu diisi, form data yang perlu diisi, yaitu soal nama, kemudian lokasi, karena lokasi ini juga menentukan. Kemudian ini apakah beliau peminat ini sudah punya pengalaman sebelumnya di usaha yang sama atau sejenis, kemudian seperti apa tempat yang akan digunakan untuk bisnis ini, apakah rest area, SPBU, ataukah tadi seperti contoh di halte, taman, atau masjid gitu, atau bengkel-bengkel gitu, kan sangat luas terbuka. Nanti dari situ kita bisa melakukan penawaran secara tepat gitu. Karena kita punya beberapa tipe untuk reguler, ekspres, pertasop, dan lain-lain. Gitu. Dengan adanya form yang diisi oleh peminat, calon peminat, maka kita bisa menawarkan secara tepat. Gitu.
Oke, baik. Dan jadi selain langsung pembelian itu kita juga bisa memberikan konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Gimana sih potensi dari lokasi yang akan diajukan untuk pemasangannya. Karena memang saat ini saja sudah dipasang 34 lokasi gitu ya yang ada track recordnya. Gimana sih transaksi di lokasi ini, di lokasi ini, di lokasi ini seperti itu. Jadi dari tim MyNitro ini juga bisa memberikan konsultasi gimana proyeksi mungkin dari pemasangan MyNitro di sana sebelum akhirnya melakukan pemasangan itu sendiri gitu ya. Ya, Oke, betul baik. Marida. Tadi juga Oke, baik. Terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan nih, MyNitro ini selain proses pengembangannya ini oleh dari Widya Robotics dipimpin oleh Mas Awal dan juga kita kerjasama dengan CFM Muca Persada gitu ya. Ada pihak lain yang berkontribusi juga dari proses pengembangannya nih. Boleh disampaikan juga Pak Nuri untuk pihak-pihak yang terlibatnya. Maksudnya pihak-pihak yang sudah bekerjasama ya dengan kita ya Iya, iya dalam betul. pengembangan. Jadi kita sampai dengan saat ini kita sudah bekerjasama dengan 3 perusahaan besar, Mbak. Pertama yaitu Mhm, Samator. Kita di mana-mana juga menggunakan apa namanya jasa Samator, terutama ya mhm. karena Samator itu secara entitas bisnis merupakan pabrik produsen gas terbesar di Indonesia secara nasional. Dan Iya. kita Maaf juga Pak, untuk sudah mikrofonnya harus lebih dekat oh mungkin. ya oke. Dan kita juga sudah joint venture dengan PT Samator dengan nama Hmm, PT Samator Wasema Nitrogen. Jadi kita sudah fully supported oleh distribusinya ya. Jadi secara hmm, distribusi sebetulnya sudah aman. Kemudian yang kedua, secara sebaran distribusi vending mesin atau kita menyebutnya sebagai VM, itu kita bermitra dengan PT PR, Pertamina Retail dan Jasa Marga. Pertamina Retail hmm. ini memiliki pom bensin yang tersebar secara nasional. Kalau populasi sebetulnya 6 ribuan, tetapi sampai saat ini kita belum masih sekitar itulah totalnya 30-an. Kalau untuk jasa marga itu fokusnya lebih di rest area, jasa marga retail business atau JMRB. Jadi kita sudah mendapatkan eh, apa namanya hak untuk mengelola tenan di daerah yang dikelola oleh rest area JMRB. Gitu. Saat ini sudah ada 5 yang beroperasi, Mhm. Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi nanti akan menyusul segera di tempat-tempat yang lain. Insya Allah. Oke, boleh tahu Bapak untuk di Jawa Tengahnya itu di mana ya? Di Jawa Tengah itu di titik rest area 379A dan 389B. Oke, di rest area tol kilometer 379A, 379. Ah, 9A dan 389B. Arah Jakarta. 389B. Oke, oke, arah Jakarta. Oke, oke. Semarang ya, Pak ya? Semarang arah Betul. Jakarta. Semarang dan Batang, Hmm. ya. Oke, baik. Tuh, jadi yang sering jalan-jalan Jawa Tengah ke Jakarta gitu ya. Dan kebetulan ke rest area yang tadi disebutkan gitu ya, 379A dan 389B itu akan ketemu My Nitro. Nah, kita juga mau menunggu foto teman-teman di sini yang mungkin kebetulan mengisi kebetulan ke sana dan juga coba mengisi atau mengganti angin bannya, angin kendaraannya dengan nitrogen melalui My Nitro. Silahkan bisa berfoto gitu ya. Nanti kita siapkan bingkisan menarik. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuri. Ini ada pertanyaan juga yang masuk. Sejauh ini bagaimana dari Mbak Enlita.d bagaimana sosialisasi ke masyarakat awam mengenai penggunaan mesin nitrogen cashless ini sejauh ini, Pak? Mungkin dari 94 lokasi ini kan baru gitu, memang baru di Indonesia. Mungkin masyarakatnya juga belum terbiasa gitu. Kalau misalnya kita pakai ATM gitu ya, mungkin udah semua ATM di Indonesia semua user experience-nya sudah sama. Nah, kalau di MyNitro ini gimana sih usaha dari MyNitro untuk mensosialisasikan cara penggunaannya selain yang memang dari disampaikan Mas awal tadi ini sangat mudah gitu. Bisa diceritakan?
Pak Adnuri? Ya, jadi tadi seperti Pak Awal sampaikan, ini user journey-nya seperti kita menggunakan ATM. Kalau kita mendidik operator kami di lapangan, itu sebetulnya prioritas pertama itu user experience, Mbak. Jadi si tamu atau end user itu yang melakukan transaksi. Kita utamakan begitu. Jadi biar ada engagement dengan mesin gitu. Ada rasa yang bisa mereka bawa pulang ketika sampai di rumah gitu, dan kemudian bercerita pengalaman ketika mengisi dengan mesin kita gitu. Jadi itu yang satu. Dan ketika mereka secara rutin berinteraksi dengan mesin, maka itu kan akan membekas di ingatan mereka. Itu nanti akan bercerita secara langsung maupun nggak langsung pengalaman terbaik yang mereka rasakan gitu. Jadi flow-nya sangat mudah, sangat ringkas, seperti kita menggunakan ATM saja. Ketika mereka pun ada masalah, misalnya di lapangan ya, ketika transaksi mereka tidak punya aplikasi, maka bisa menggunakan bantuan operator gitu. Jadi operator itu hanya sebagai middleman aja, perantara aja dengan end user. Flow-nya itu bisa dilihat walaupun mereka tidak berinteraksi ya, karena ada halangan tadi ya, tidak ada aplikasi atau saldonya kosong gitu, tidak cukup, maka mereka end user itu bisa melihat, oh begini loh flow-nya ketika operator kami itu touchscreen layarnya, transaksi, kemudian mengisi, kemudian melepas gitu. Mudah sekali gitu. Jadi edukasinya sebetulnya langsung di lapangan. Kalau tadi kelebihan dari nitrogennya itu mungkin pelan-pelan akan meningkat ya pengetahuan itu, karena edukasi ini sebetulnya bukan setahun 2 tahun bahwa nitrogen ini lebih baik daripada angin biasa, sudah kira-kira 10 tahunan lah gitu. Semoga pelan-pelan di kota-kota besar itu mereka akan beralih dari angin biasa menjadi nitrogen begitu, Mbak Rida. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya edukasi untuk mesinnya itu bisa dibantu dulu, tapi setelah itu pasti bisa langsung lancar gitu ya untuk pengisian kedua atau ketiga, selanjutnya bisa bahkan bisa mengajarkan ke yang lainnya karena saking mudahnya dan semenyenangkan itu untuk menggunakan mesin stasiun pengisian nitrogen untuk ban kendaraan secara self-service gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Kalau dari saya, dari rangkuman dari diskusi kita tadi sangat menarik ya. Diawali dari kenapa dibuat mesin MyNitro ini, mulainya dari pengalaman Bapak Muhlis, owner dari CV Muca Persada, yang merasa pengalaman berkendara ini ternyata lebih nyaman dengan nitrogen hingga langsung beralih 100% dari angin biasa selalu menggunakan nitrogen seperti itu. Kemudian juga disampaikan juga, mungkin di sini banyak teman-teman yang seperti saya awalnya bingung memang apa sih bedanya nitrogen dengan angin biasa gitu ya. Disampaikan juga tadi. Kemudian fitur-fitur dari MyNitro, alat ini setelah diciptakan, apa sih yang mengikuti perkembangan zamannya, diantaranya adalah pembayarannya dengan cashless, kemudian juga yang membutuhkan nota mungkin yang perjalanan dinas gitu ya, atau sering mengalami kehilangan invoice untuk pembayaran anginnya gitu, angin kendaraannya itu diberikan melalui email, karena di mesin MyNitro ini juga bisa input alamat email kita, kemudian nanti invoice-nya dikirimkan secara langsung. Jadi langsung tinggal di forward aja ke tim finance masing-masing gitu ya, nggak usah ada hilang gitu, nggak bisa di-reimburse. Oke. Kemudian juga dari sisi calon pemilik MyNitro ini, selain kita sebagai pengguna gitu ya, pemilik kendaraan yang mengisi angin dengan MyNitro, kita juga bisa memiliki alat ini sebagai sumber
pendapatan atau salah satu bisnis kita gitu ya, memiliki 50 My Nitro di beberapa titik di kota kita misalnya. Wah, keren banget tuh. Nanti akan mendapatkan laporan keuangan setiap harinya, setiap waktunya, real time, bisa dipantau kapan aja karena kita langsung terhubung, punya akunnya ya, langsung login dan kita punya catatannya. Outlet punya kita udah untung berapa sih, kita kapan sih sudah balik modal atau HPP-nya tuh kapan sih gitu ya. Kita bisa pantau terus. Karena juga pengawasannya ini sangat diperhatikan oleh Mas Awal sebagai pengembang dari My Nitro ini. Salah satunya pencatatannya tadi itu langsung bisa real time, terus juga uangnya itu karena cashless ya, jadi langsung ke bank gitu langsung, nggak ada penagihan yang uangnya diselip-selip atau gimana, itu nggak akan. Kemudian juga ada CCTV yang juga disematkan di perangkat My Nitro ini sehingga meminimalisasi untuk kecurangan-kecurangan dari operator yang ditugaskan di outlet My Nitro milik kita. Seperti itu. Wah, jadi kita bisa punya bisnis yang auto remote autopilot sangat pas untuk pilihan alternatif bisnis kita, investasi jangka panjang karena pilihan nitrogen di Indonesia ini seiring dengan kemampuan untuk pembelian kendaraan juga. Untuk para pengendara nih ya, yang mencintai kendaraannya pasti sudah beralih dari angin biasa ke nitrogen. Oke, itu saja. Yang masih ada pertanyaan, silakan bisa diajukan melalui kolom komentar. Dan saya juga sampaikan di sesi malam kali ini, kalau misalnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan besok gitu ya, silakan bisa disampaikan melalui DM, karena kita sangat terbuka, apalagi kalau misalnya ada yang berminat untuk memiliki My Nitro ini, sudah melihat lokasi yang tepat, ukurannya cuma 2 meter kali 1 meter, mungkin di sekitar rumahnya, atau perjalanan dari kantor ke rumahnya yang bisa dimiliki gitu, mungkin itu bisa jadi peluang saya, itu bisa ditempatkan My Nitro di sana, bahkan di depan masjid gitu ya, tadi disampaikan juga, itu langsung bisa hubungi kita, Widya Robotics. Nanti akan dikasih form, kalau dari Pak Nuri tadi akan dikasih form untuk meminta informasi lengkapnya, mau dipasang di mana, seperti apa, dan juga background-nya, karena kita menyediakan juga konsultasinya sebelum memiliki My Nitro ini, supaya bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Oke, baik. Masih ditunggu ini pertanyaannya, karena kita akan berdiskusinya sampai jam 8:30. Ini sudah jam berapa ya? Oh, kita masih punya 13 menit lagi. Silahkan. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Kalau di Jogja ini hujannya sudah reda. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan nih, Mbak. Oke. Yang mana tuh? Reza Trisno nih nanya lagi nih. Di Banjarmasin bisa buka atau baru di Pulau Jawa aja? Wah, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini tadi sudah disampaikan juga. Untuk di 34 lokasi My Nitro yang sudah terinstall, ada di Pulau Sumatera, di Palembang, kemudian beberapa SPBU di Bandar Lampung, di Balikpapan juga sudah ada, di Pontianak juga ada, tentunya di Banjarmasin juga bisa. Oke, ini Mbak Reza sudah punya beberapa titik mungkin ya untuk menjadi potensi ditempatkan My Nitro. Silahkan bisa langsung hubungi kami melalui DM. Ada juga nomor WhatsApp-nya. Oke, ini ada linknya juga ya di Instagram kami. Oke. Terima kasih banyak. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan, ya? Iya, Bapak. Ini saya menambahkan sedikit. Jadi kalau soal lokasi kan kita fleksibel ya, karena
mesinnya juga compact sekali gitu. Kalau apa namanya, bahkan di luar negeri pun kita bisa. Karena sebetulnya secara teknologi, Magnetro itu the first di Asia. Jadi ini juga sebuah kebanggaan bagi kita. Ini produk asli bangsa Indonesia ini. Kita bisa membanggakan ini sebagai produk yang bisa apa namanya mengikuti zaman lah. Karena kita kan sudah mau ke poin ya, ke poin web point 4.0 gitu kan. Jadi semua sistem secara digital dan sudah menjadi bagian dari program pemerintah untuk going digital gitu, going digital. Gitu. Oke, iya betul sekali karena kalau dari apa namanya perkembangan teknologi transportasi gitu ya, kalau bahan bakar banyak mobil sudah beralih ke mobil listrik, tapi kan mobil listrik juga tetap ada bannya kan ya yang diisi angin gitu kan, jadi tetap meskipun sudah terdisrupt untuk bahan bakar sudah beralih ke listrik, tapi untuk bannya masih tetap harus diisi angin, jadi kita beralih ke nitrogen akan tetap ada demand-nya gitu ya Pak ya. Betul, Mbak. Oke, betul. Ini masih banyak yang bertanya, kalau misalnya masih mau cash gimana? Ini di mesin MyNitro ini pembayarannya bisa cash ataupun cashless. Jadi kalau misalnya yang, aduh saya handphonenya lagi mati, nggak bisa nge-scan gitu, tetap bisa dengan konvensional secara tunai gitu ya. Masih diterima kok, masih diterima uangnya. Oke, jangan khawatir. Mungkin kalau misalnya di daerah saya itu masyarakatnya belum beralih ke cashless gitu. Oke, silahkan masih bisa juga memasang mesin MyNitro di sana karena tunai juga masih diterima. Oke, itu kita siap-siap ya di tahun 2022 ini dari Widya Robotics dan juga CV Muca Persada itu siap meramaikan industri transportasi di Indonesia. Setiap tikungan, setiap belokan gitu ya akan menemukan MyNitro. Jadi gampang sekali untuk teman-teman di sini berpindah dari angin biasa ke nitrogen. Sip. Jadi kalau dari saya mungkin bukan yang, kalau misalnya yang isi angin saat ini gimana dong? Pasti akan ada pasarnya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sebagai pengendara yang sudah memperhatikan kenyamanan, keamanan dan juga apa namanya daya tahan dari kendaraan kita, bisa dipertimbangkan untuk beralih ke nitrogen sebagai isi angin dan kendaraannya. Oke, baik. Ini masih ada sisa waktu 10 menit. Saya berikan kesempatan untuk Pak Nuri, mungkin untuk menyampaikan informasi yang mungkin belum tersampaikan saja. Secara singkat gitu, silahkan Pak Nuri. Oke, jadi tadi kan kita bicara tentang cashless ya, tentang digital payment. Ini kan berkaitan erat dengan jaringan internet ya, infrastruktur. Yang kita tahu sebetulnya di Indonesia ini belum begitu stabil ya jaringan internet, bahkan yang fiber optik sekalipun gitu. Nah, apa namanya, kita juga sudah memitigasi bila hal itu terjadi. Ketika jaringan drop gitu, maka mesin masih bisa interaksi, masih bisa transaksi dengan mengeluarkan angin nitrogen ke dalam kendaraan, yaitu dengan pakai sistem emergency payment. Emergency payment ini dilakukan ketika jaringan tidak stabil atau mati, maka transaksi tetap berjalan, tetapi dia akan mengendap sementara di sistem. Ketika jaringan itu stabil lagi atau on, maka transaksi akan ditarik lagi ke dalam dashboard untuk bisa diketahui oleh business owner-nya, gitu Mbak. Jadi sebetulnya apapun kendala di lapangan itu sudah sebetulnya tidak ada masalah ya, sudah ada solusinya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Nuri. Iya, jadi untuk Indonesia ini mungkin ada yang beberapa daerah jaringannya baik, selalu stabil ataupun enggak. Dan ternyata di proses pengembangan ini yang dimulai sejak tahun 2019 ya, Mas Sawal?
Ya, Ya, dari proses pengembangannya ini sampai 2021 itu ternyata sudah dipikirkan 360 derajat untuk lokasi-lokasi yang internetnya belum stabil itu seperti apa, atau error-error seperti apa sih yang mungkin terjadi, sudah diantisipasi, ada mitigasi untuk prosedurnya juga di teknologi MyNitro ini. Terima kasih banyak Pak Nuri, iya betul sekali tadi belum kita sampaikan mengenai ini. Karena alat MyNitro ini terhubung dengan internet, makanya kenapa transaksinya bisa melalui cashless dengan scan barcode seperti itu ya. Oke, dari Mas Awal mungkin ada yang belum tersampaikan nih dari teknologi yang sudah diciptakannya. Tadi selalu bersemangat untuk menyampaikan hasil pengembangannya tadi. Kalau misalnya ada yang belum disampaikan, silahkan bisa disampaikan secara singkat. Kalau dari gue ya, hmm, budaya Indonesia sih yang kayak sekarang udah pada aware ya sama self service gitu. Jadi teman-teman bukan tidak mungkin nanti in maybe tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi itu bakal nemuin vending machine di mana-mana kayak ya kayak teman-teman kayak sekarang misalnya di ini deh Transjakarta kadang kita juga kalau apa mau beli tiketnya atau top up-nya juga kadang kita self service kayak gitu banyak sih banyak banyak hal sebenarnya uh, udah mulai ke tahap budaya yang seperti itu jadi don't worry intinya sama budaya yang wah gue harus ini ya gue harus ngisi sendiri ya emang kenapa sih harus ngisi sendiri kenapa nggak diisin aja sih kayak gitu at some point ya ada kecenderungan kita harus adaptasi sih di budaya budaya itu tapi coba deh kita bayangin ketika mungkin banyak teman-teman investor-investor muda yang punya punya istilahnya punya resource yang lebih gitu ya yang oh gue pengen investasi nih gitu kan pengen jadi investor teman-teman bisa tuh investasi di apa layanan layanan pengisian nitrogen seperti ini nggak kayak yang dulu kalau kita mau investasi investasi franchise kayak gini tuh harus gede harus kayak kalau kita mau SPBU miliaran kayak gitu atau kalau kita mau Indomaret harus ratusan juta itu kan uh, too big ya for us gitu untuk investor muda gitu. Nah teman-teman bisa tuh dapat apa cobain dulu deh gitu apa uh, layanan vending machine ini toh self service toh juga operasionalnya mudah gampang tadi apa automated atau kita semua udah pakai automation ada dashboard mau di mana aja kapan aja membantu mereka lah para apa ya para calon-calon investor bayangin teman-teman investor-investor kita mulai kebuka tuh sama yang private sector kayak gini dia bakal lebih banyak invest dan menanamkan di lokasi-lokasi mereka dan it's fair gitu kalau buat customer kita punya keuntungan bahwa kita tahu ternyata vending machine ini ada di mana-mana gitu. Jadi itu menimbulkan rasa safetyness gitu, keamanan buat saya gitu pribadi atau kayak gue nggak perlu khawatir lah rasanya kalau misalnya ban gue kempes di mana, bocor di mana, karena gue percaya main itu ada di mana-mana. Sesimpel itu sih, sesimpel kayak gitu. Jadi kayak it's okay gitu untuk apa mulai 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 mencoba teknologi yang futuristik kayak gini gitu. Jadi uh, nggak terelakkan sih teknologi seperti ini. Jadi teman-teman pasti bakal coba, bakal paham apa yang dirasakan dan saya harap uh, teman-teman juga apa ya senang lah sama experience-nya dan tentunya saya dan tim juga pasti bakal beri yang terbaik gitu dari feedback teman-teman atau dari apa yang teman rasakan kita juga observe dari jauh kayak gitu. Itu sih dari kita Mbak Dida. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya ya, kita ada disruption. Memang kalau misalnya hal yang baru tuh biasanya nggak nyaman dulu gitu ya. Kenapa sih harus ngisi sendiri?
kenapa nggak di sini aja, kita tinggal bayar aja, nggak harus turun gitu kan. Tapi hal-hal seperti ini nanti akan terbiasa, dan sebelum malah dimiliki orang lain gitu ya, segera ambil peluang ini mumpung belum banyak, kita hanya sebagai pengguna gitu ya. Kenapa tidak kita miliki? Karena kalau misalnya mungkin sebelumnya kita Indomaret tuh ada di sini, ada di sana gitu ya. Tapi kalau sekarang, oh ternyata kelewat, ntar di depan juga ada lagi gitu ya. Kayak SPBU sekarang kelewat, tapi ntar juga di depan ada lagi. Tapi itu nanti bayangkan, itu adalah milik kita semua. Kita bisa punya ambil peluang di sana memiliki stasiun pengisian angin nitrogen yang menjadi sumber income kita sendiri gitu kan. Keren banget. Dan benar banget, investasinya nggak harus besar-besar. Kayak kita punya SPBU miliaran, kita punya bengkel yang menyediakan nitrogen, itu biasanya kan bengkel-bengkel yang sudah besar ya, tapi kita sendiri sekarang bisa memilikinya. Bahkan ternyata masyarakat juga pengendara sudah beralih nih, banyak yang lebih menyayangi kendaraannya dengan memilih angin nitrogen. Wah, pasarnya udah ada, alatnya juga sudah secanggih ini. Tinggal disiapkan lokasinya nih, kita ambil peluang di mana, yang perempatan yang rame yang mana sih gitu ya. Di Jogja, di di Balikpapan, Banjarmasin nih yang ramai, jalan yang paling banyak dilewati antar kota, antar provinsi, itu di mana sih gitu ya. Ayo cepat ambil peluang itu, dikonsultasikan, bahkan bisa dikonsultasikan dulu gimana proyeksinya setelah menempatkan MyNitro di sana. Seru banget, banyak banget insight dari diskusi kita malam ini tentang pengisian angin ban dengan mesin nitrogen cashless dan anti ribet dari MyNitro, bekerja sama juga dengan CV Muca Persada dari Pak Nuri dan juga Mas Awal. Tepuk tangan dulu dong. Sebetulnya seru banget ya, nggak kerasa nih udah 4 menit lagi nih kita tersisa dari jam 7 malam tadi, hujan-hujan di Jogja, dan kalau Pak Nuri enggak hujan di sana. Kebetulan juga sedang berada di kafenya Pak Muhlis, owner dari CV Muca Persada. Terima kasih banyak sudah mewakili beliau. Dan mungkin saya juga perlu memberikan statement terakhir saja dari diskusi kita pada malam kali ini. Kalau misalnya ada yang sudah melihat peluang dari penempatan alat MyNitro ini sebelum dimiliki yang lain nih, cuma sebagai pengguna yang isi angin terus bayar, dan bayarnya itu untuk menjadi pendapatan orang lain gitu ya. Silahkan, kami terbuka untuk berkonsultasi, hubungi kami melalui DM atau nomor dan website kami di widya.ai, karena kita sangat membuka untuk peluang-peluang ini bisa dimiliki oleh teman-teman, apalagi yang sudah join di live Instagram pada malam hari ini. Dan di minggu besok kita juga akan melakukan penempatan alat MyNitro ini. Kalau di Jogja akan ada di ballroom Ambarukmo Hotel. Jadi kalau misalnya ada yang mau mencoba langsung atau melihat barangnya langsung gitu ya, silakan bisa datang di tanggal 29 Januari 2022. Saya akan ada di sana juga. Senang kalau misalnya ketemu teman-teman yang sudah mengikuti live Instagram di sini, nanti akan mencoba alatnya, boleh langsung banget. Seperti itu. Dan akan ada webinarnya juga, mungkin akan lebih membahas tentang bagaimana untuk peluang-peluangnya dari memiliki alat MyNitro ini di kota teman-teman. Ini dari tadi kan banyak banget nih di Indonesia. Pastikan di kota teman-teman yang sudah join di live Instagram ini yang menguasai dari kepemilikan MyNitro-nya. Mantap. Terima kasih banyak. Ini kita harus tutup karena mungkin Pak Nuri sama Mas Awal juga punya kegiatan lain. Padahal diskusi di malam kali ini sangat seru. Oke, baik. Untuk teman-teman, informasi webinar di minggu depan kita akan sampaikan melalui media sosial Widya Robotics. Pastikan teman-teman join lagi karena masih banyak informasi lebih detail dari alat MyNitro ini. Oke, baik.
Saya ucapkan terima kasih ke Pak Nuri dan Mas Awal sudah bersedia berdiskusi panjang dengan saya di malam kali ini. Dan teman-teman juga tentunya yang sudah stay tune, meluangkan waktunya mungkin sambil berkamis malam. Dan besok sudah hari Jumat ya. Semoga tetap dalam kesehatan dan kita bisa terlindungi dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih ada di Indonesia. Oke, baik, saya tutup. Pak Nuri dan Mas Awal juga boleh meninggalkan halaman ini. Saya Rida dari Widya Robotics, Marketing Officer dari Widya Robotics. Ucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak.